Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hari ini kita dapat belajar dengan sempurna dan semuanya memahami pelajaran hari ini. Oke? Puji syukur kehadiran Allah yang mana dengan rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul walaupun dengan tidak langsung bertatap muka, tapi salah satu rahmat dari Allah. Selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita memurajaah surah juz 30, yaitu surah ketiga terakhir, yaitu surah Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita memurajaah. Tapi kita menggunakan gerakan estetik. Anak-anak ustazah masih mengingatnya kan? Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita sudah memurajaah dengan gerakan kinestetik. Pasti anak-anak ustazah sudah mengingatnya, bukan? Baik, sekarang kita akan menerjemahkan surah tersebut dengan menggunakan gerakan kinestetik juga. Baik, setelah kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama, mari kita menerjemahkannya. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada baginya yang setara satupun. Ya, kita sudah membacanya, kita sudah menerjemahkannya. Tahu nggak asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas tersebut? Pada zaman Rasulullah, tiba-tiba ada orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, hai Muhammad, coba kau tunjukkan gambar Tuhanmu." Dengan tegasnya Allah langsung menurunkan surah Al-Ikhlas itu untuk para orang musyrikin mengetahui bagaimana keesaan Allah. Oke, kita akan langsung masuk ke materi hari ini. Kita belajar, kita pelajari pelajaran PAI Akidah Akhlak dengan materi meyakini Allah yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum ustazah memberikan materi, baik, setelah selesai, ustazah ingin anak-anak ustazah dengan pelajaran ini, tujuan pembelajaran kita adalah ustazah ingin nanti setelah pembelajaran ini anak-anak ustazah paham apa itu arti keesaan Allah. Apa, bagaimana cara menyebutkan bukti-bukti ciptaan Allah. Lalu bagaimana cara meyakini keesaan Allah itu seperti apa? Arti Allah Maha Esa. Yang pertama itu, Allah itu satu. Allah tidak dua, tidak tiga. Tidak pada zaman Nabi Muhammad dulu, para orang Yahudi dan Nasrani mereka menyembah lebih dari satu Tuhan mereka. Ada pohon, ada matahari, ada api, ada patung berhala, mereka semua sembah. Tapi kalau
kita meyakini Allah itu esa, hanya satu, yaitu Allah, dan tidak ada yang setara baginya. Dan yang kedua yaitu kita hanya menyembah kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, kita memintanya kepada Allah. Mau kita meminta dapat sesuatu, misalnya anak ustazah menginginkan hari ini kakak ingin bisa mampu menghafal Al-Quran surah Al-Muluk ayat 30 dan dengan bersungguh-sungguh. Lalu kita ingin ya Allah berikan kesehatan. Mungkin ada di antara anak ustazah yang merasakan sakit, kita mintanya kepada Allah. Makanya kita hanya menyembah hanya kepada Allah. 3, Allah tidak butuh yang lain. Allah ingin memberikan bencana, sah-sah saja. Allah ingin menurunkan banjir seperti yang kita alami beberapa hari yang lalu, sah-sah saja. Kematian yang tiba-tiba terjadi, sedang sholat, sedang bermain, Allah tidak membutuhkan yang lain. Apalagi penyakit yang sedang saat ini merebak. Kenapa Allah melakukan ini semua? Karena Allah tidak membutuhkan musyawarah kita. Allah tidak membutuhkan, ya Allah kenapa beri bencana, ya Allah kenapa tiba-tiba ada kematian, ya Allah kenapa ada corona seperti ini, sehingga kami tidak mampu belajar di sekolah. Karena Allah tidak membutuhkan yang lain. Nah, yang terakhir apa? Allah tidak sama dan tidak serupa dengan yang lainnya seperti agama-agama pada saat zaman-zaman Rasulullah atau para nabi terdahulu, seperti matahari, bulan, api, dan berhala yang pada saat itu memang mereka sedang menyembah itu. Makanya Allah tidak setara apapun. Baik, selanjutnya apa? Setelah kita mengetahui apa arti keesaan Allah, makanya kita harus tahu buktinya apa. Bukti apa Allah itu esa? Nah, banyak sekali bukti-bukti yang Allah tampakkan di dunia ini, di sekitar kita. Yang pertama apa? Coba lihat diri kita. Kita salah satu bukti keesaan Allah. Nah, coba lihat. Allah menciptakan manusia. Ada 2 jenis lagi manusianya. Ada abang-abang, ada kakak-kakak. Makanya Allah maha mampu, maha esa untuk menciptakan manusia. Lihat rupa wajah kita, semuanya berbeda. Ustazah berbeda wajahnya, anak-anak ustazah di rumah juga berbeda wajahnya, karena Allah esa mampu untuk menciptakan manusia dengan rupa yang berbeda. Lalu apa? Tumbuhan juga. Tidak hanya satu tumbuhan yang Allah ciptakan, banyak berbagai macam tumbuhan yang Allah ciptakan. Ada tumbuhan mangga, jambu, ada pohon kelapa, dan banyak lagi buah-buahan yang Allah ciptakan di dunia ini, karena Allah maha esa. Yang terakhir apa? Hewan. Allah juga hanya bukan menciptakan satu hewan, Allah menciptakan bermacam-macam bentuk hewan. Ada unta, ada kelinci, ada bebek, ada lembu. Ada ayam, ada burung, cicit. Nah, begitu suara burung. Ada tadi yang suara-suara binatang yang tidak sudah ustazah peragakan, kalian peragakan sendiri ya. Oke. Nah, ini ada lain selain ini, nak. Coba kira-kira apa? Nah, selain Allah telah ciptakan yang tadi 3 tadi, Allah juga mampu. Nih buktinya nih. Bukti Allah Maha Esa. Allah bisa menciptakan lautan yang panjang dan luas. Kalau kita berjalan tidak mampu kita untuk menjalani semua menelusuri lautan yang ada di dunia ini. Lalu apa? Matahari. Kira-kira ada nggak anak ustazah yang bisa menciptakan matahari? Tidak ada kan? Karena keesaan Allah lah Allah bisa menciptakan matahari dan kita bisa merasakan manfaat sinar matahari pada siang hari. Ya. Lalu apa? Gunung, hamparan sawah yang indah. Masya Allah, luar biasa keesaan Allah. Allah mampu menciptakan gunung yang tinggi. Kita cuman hanya mampu buat gunung kecil-kecil aja di halaman sekolah atau di halaman rumah. Sawah yang indah hanya Allah yang mampu membuatnya. Kita hanya mampu untuk menanam
sawah-sawah tersebut dengan padi. Lalu apa? Bintang, ada pelangi, dan ada bulan. Semua ini adalah bukti keesaan Allah. Lalu apa kesimpulannya? Apa buktinya? Nah, buktinya Allah mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan tumbuhan, binatang, alam semesta beserta isinya. Luar biasa, Maha Suci Allah dengan semua ciptaannya. Lalu yang terakhir adalah kita sudah memahami arti keesaan Allah. Kita sudah mengetahui bukti-bukti keesaan Allah. Dan bagaimana cara meyakini kita agar bisa betul-betul yakin kalau Allah itu Maha Esa? Nah, yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah. Di sekolah kita ingin melihat Ustazah Sarifah sudah mengajak, ayo anak-anak salat duha. Ustazah Sarifah sudah mengajak, ayo anak-anak salat duha. Lalu salat duha lah biar dilihat sama ustazah. Berarti kita belum memahami, kita belum meyakini kalau Allah itu Maha Esa, karena kita hanya mengharapkan pada ustazah. Padahal cara meyakini kita bahwasanya Allah itu Maha Esa yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, meminta hanya kepada Allah. Ustazah kalau sama Umi belum tentu kasih. Tapi kalau sama Allah sudah pasti tentu kasih. Misalnya kita ingin, ya Allah kakak kepengennya dapat apa gitu, sesuatu yang memang kalian inginkan. Mintanya hanya kepada Allah. Kepada Umi Abi itu hanya pelantar. Kalau Allah memberikan, Umi Abi pasti memberikan. Yang terakhir, selalu mengingat Allah. Caranya dengan apa? Berzikir dengan sholat kita sudah mengingat Allah. Pada saat kita memulai aktivitas kita ucapkan basmalah. Waktu sudah menyelesaikan pekerjaan kita ucapkan alhamdulillah. Itu salah satu kita bukti keesaan Allah, kita mengingat Allah. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang memahami, meyakini Allah itu Maha Esa. Nah, anak-anak ustazah semuanya, ustazah mengharapkan sekali. Nah, di rumah itu ustazah inginnya anak-anak ustazah mampu nanti setiap melihat sesuatu itu langsung teringat, oh iya ya, tadi ustazah mengatakan matahari itu berarti keesaan Allah. Mari kita langsung berzikir dengan melihat keindahannya. Lihat gunung lagi, oh iya ini adalah bukti keesaan Allah. Apalagi lihat hamparan laut yang indah. Sesuatu yang indah itu adalah semuanya hanya atas dasar keesaan Allah. Lihat bulan, bintang, pelangi pada setelah hujan. Nah, sampai ustaz susah mengatakan setelah hujan. Nah, itu semuanya keesaan Allah, ya. Nah, di rumah nih ustazah ada berikan tugas nih. Pada saat tugasnya harus kalian selesaikan ya. Tapi di buku tulis, ustazah nggak mau di kertas-kertas. Di buku tulis akidah akhlak. Tugasnya apa? Nah, tugasnya ini. Lembar kerja anak soli. Yang pertama, apa arti Allah Maha Esa? Tadi sudah ustazah jelaskan. Yang kedua, sebutkan bukti bahwa Allah itu esa. Kalau anak-anak ustaz sudah menyimaknya dengan baik pasti tahu. Yang ketiga, bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu esa. Insya Allah anak ustazah mampu menyelesaikan LKS yang ustazah berikan. Ya. Sebelum ustazah tutup pembelajaran kita hari ini, ustazah ada lagu loh. Tapi iramanya itu nenek moyangku seorang pelaut. Kita ubah liriknya ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, tiada kuasa kita ibadah kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu Tuhanku.
adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Nah, mudah kan lagunya? Ustazah nanti setelah pertemuan kita hari Kamis dan Sabtu, kita ulang kembali nyanyi ini ya. Ya baik, cukup sampai di sini saja anak ustazah semuanya. Lebih dari kurang ustazah mohon maaf, karena mungkin ustazah ada groginya sedikit, karena ya biasa ya. Nah baik, ustazah ucapkan pertemuan terakhir kita dengan ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.